Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik Baihaqi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Psikologi Islam, Program Studi Tasawuf Psikoterapi, dengan NPM 2331070022. Saya sedang menempuh studi di semester 6 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Patologi dan Rehabilitasi Sosial yang diampuh oleh Ibu Willy Novi Aryani, SUDMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Alex. Kebetulan saudara Alex pada masa kecilnya menyaksikan sebuah kejadian yang kurang mengenakan di keluarganya yang berupa kekerasan dalam rumah tangga dari kakeknya Mas Alex ini terhadap neneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Alex, terima kasih atas kedatangannya, atas ketersediaannya untuk mengikuti wawancara ini. Pada wawancara ini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai kejadian di masa lalu Mas Alex. Ketika itu saya kemarin mendapat informasi bahwa Mas Alex ini ketika masa kecil pernah menyaksikan sebuah kejadian yang kurang mengenakan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kakek kepada nenek, betul? Betul. Bisa diceritakan kronologi kejadiannya seperti apa? Jadi waktu SD itu pas kita umur 5 tahun sampai 6 tahun mungkin ya. Waktu itu saya disuruh ke kamar sama kakak dan adik juga. Ya. Nah, tapi sebelum itu orang tua saya sama kakek nenek orang tua tuh udah dari di rumah ya. Kita nggak tahu kemana. Kemudian kita disuruh ke kamar gitu. Nah, gak lama kemudian mungkin sekitar 30 menit mungkinnya apa 1 jam mungkin ya, tiba-tiba ada orang itu teriak-teriak di depan rumah itu. Nah, sementara kita nengok lah ke luar itu kan, ternyata pas dilihat wah kakek itu sama nenek. Kakek bawa barang kayak gini gitu. Nenek bawa apa sapu lidi. Wah, dari sana langsung lihat takut lah gitu kan, apa namanya, sebagai anak kecil gitu kan waktu itu. Nah, kakak pun pas lihatnya tuh langsung nangis, adik juga nangis, saya pun nangis, cuman nggak nangis dari air mata, nangisnya kencing tau, di bawah ya berarti kencing, ini kencing lah. Masih kecil ya soalnya. Iya, jadi emang dari takut banget gitu. Nah, itu sih. Nah, bisa diceritakan apa sih penyebab kekerasan kakek Mas Alex ini kepada neneknya? Apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin dikarenakan waktu itu kakek kan sering jalan di rumah, kemudian sering ke kampung sebelah juga. Ternyata waktu itu nenek itu meninggal lah, kakek itu lagi di rumah inilah apa namanya, mungkin di rumah temannya, tapi ya temannya itu perempuan gitu kan. Jadi mungkin waktu itu, dan itu bukan sekali 2 kali, itu berkali-kali katanya itu. Jadi mungkin penyebabnya itu salah satunya itu. Dan kekerasan kakek kepada nenek ini sering terjadi? Kalau kekerasan sih sebenarnya kurang tahu, cuman waktu itu memang sikapnya aja sih mungkin lebih ke apa ya, kayak keras dengan kata-katanya gitu. Terus kemudian acuh tak acuh. Nah, waktu itu pas malam itu ya itu bawa apa senjata itu, cuman ya nggak sampai dipukulin dan Nah, kemudian apakah si kakek ini sadar atas kesalahan tersebut? Kalau dulu sebenarnya belum sadar, tapi setelah beberapa tahun ke depan kan waktu itu sudah cerai kan, nggak bisa kan. Nah, dia kakeknya tinggal di rumahnya yang di kampungnya itu, tinggal sendirian. Nah, waktu itu mungkin di tahun-tahun sendirian, akhirnya mungkin kakeknya kayak
dia ini udah tua renta gitu kan, nggak ada anak juga, nggak ada ibu juga, sendirian. Mungkin karena ya nggak ada yang melayani lah, nggak ada yang melayani, nggak ada yang teman ngobrol juga, mungkin akhirnya mungkin kakek ini sadar. Jadi kakek ini sadarnya secara pribadi, Secara pribadi nggak ada intervensi dari keluarga atau dari psikolog mungkin. nggak ada. Tapi kalau kalau kita hubungan sama anak sama cucu emang masih baik-baik sebenarnya gitu, cuman nggak ada intervensi buat balikan, suruh balikan lagi, enggak ada. Baik-baik aja. Jadi kesimpulannya penyebab dari kekerasan ini adalah perselingkuhan. Ya. Berarti ada dua masalah di sini, ada dua kejadian patologi di sini. Yang pertama itu perselingkuhan, kemudian mengakibatkan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Dan setelah kejadian tersebut kemudian cerai, akhirnya si kakek ini sadar bahwa perbuatannya itu salah dan disebabkan karena mungkin dia kesepian tadi ya, di masa tua dia kesepian, akhirnya dia sadar kemudian minta maaf kepada nenek dan rujuk lagi. Iya. Sekarang udah. Baik, terima kasih Mas Alek atas informasinya, atas ketersediaannya untuk wawancara kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pengalaman Mas Alek ini bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk masyarakat luas. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita baca kafaratul majlis. Baik Mas Alek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.